langsung buat penetapan. Jadi atau misalnya pengadilan negeri pun nanti akan dikatakan tidak berwenang memeriksa sengketa-sengketa medis dan kesehatan. Sehingga apabila pengadilan negeri menerima seperti itu dilihat itu sudah harus dibuat penetapan tidak merupakan kewenangan. Jadi dari awal sudah ada kepastian. Nah, ini kan juga sudah memotong waktu. Kalau sekarang ini kan apapun diterima karena pengadilan tidak boleh menolak apapun yang Kan. digugat oleh masyarakat. Halo, kembali lagi dengan saya Rizka Haryanja. Saya sekarang bersama dengan Ketua Umum PKHMK Ibu Risma Situmorang, Dr. Risma Situmorang. Kita buka kali Kak Ya ya, boleh, karena boleh. Iya, pagi Rizka. Ya. karena Kakak sehat dan aku pun sehat Ya, dan ruangannya pun dan cukup ruangannya cukup. berjarak ya, cukup Ya. luas ya. Kak, kita langsung masuk ke PKHMK ya. Oh Ini iya, kan silahkan, boleh. anak yang Kakak lahirkan dan memang Kakak in touch betul Ya, di sini waktu tersita dan iya, tenaga dan pikiran. Mengenai acara kemarin, Kak. Kakak kan memberikan naskah akademik ke DPR, iya, ke Balik dalam hal ini. iya. Bisa Kakak cerita secara konkret, apa yang menjadi dasar ide Kakak untuk membuat PKHMK dan termasuk naskah akademik? Karena bikin naskah akademik itu kan bukan waktu singkat tuh. Iya, iya, Mungkin bisa benar. cerita. Terima kasih Rizka, kita ketemu lagi ya, sebelum kita ketemu di laptop ya. Jadi, eee, ide pendirian PKHMK ini sebenarnya bukan, secara kebetulan ya, tapi ya itu saya pikir bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya, waktu yang tepat. Saya mendalami, masalah-masalah kesehatan ya, terutama mengenai, kesalahan tindakan medis yang diberikan tenaga medis ini sebenarnya sudah ada lebih kurang 13 tahun ya. Banyak kasus-kasus, dugaan malapraktek yang minta tolong oleh klien ke kantor Puskesmas Tumorang and Partner dan juga ada kasus-kasus dokter sebaliknya, dokter yang diadukan ataupun Hmm, digugat oleh pasien yang hmm, merasa ya ini merasa dirugikan oleh, pelayanan daripada dokter. Dari situ saya advokat ya, merasakan betapa sulitnya mengungkapkan, eee, apa sih yang terjadi, hmm. masalah apa sih yang terjadi ketika ada dugaan malapraktek. Benar nggak malapraktek itu seperti apa yang dilaporkan oleh, pasien Pasien. ataupun keluarganya ya kalau ada yang meninggal, atau sebaliknya yang diceritakan oleh dokter. Sementara saya selaku advokat kan terbatas ya, terbatas pengetahuan di bidang medis. Karena itu sangat teknis ya, sangat kalau hukum kesehatan undang-undangnya bisa kita pelajari. Tapi mengenai tindakan-tindakan katakanlah misalnya di ruang operasi. Katakanlah pada saat dokter radiologi melakukan suatu X-ray atau USG. Itu kan sering terjadi eh, salah pengertian, salah pemahaman, tetapi memang kenyataannya faktanya ada juga karena diakibatkan kesalahan ataupun kelalaian daripada dokter yang kita sebut dalam hal ini tenaga medis. Hmm, Nah, dari pengalaman-pengalaman yang selama ini saya em, temukan, saya ingin menuntut ilmu lebih dalam lagi. Nah, jadi panjang nih cerita, boleh sedikit ya. ya. Oleh karena itulah saya pernah mau kuliah S3 di UI. Ternyata di Fakultas Hukum UI profesor ataupun dokter hukum kesehatannya aja pun belum ada. Hmm, Dan itu tidak dibuka di sana suatu kelas, misalnya prodi ya, prodi kesehatan pun belum ada. Nah, saya akhirnya kuliah sempat di Bandung, di hmm. Unpad, di Pajajaran setahun, eee, tapi yang ingin saya mau teliti itu sebenarnya adalah mengenai masalah-masalah kasus malapraktek. Dan saat itu saya sedikit berbeda pendapat dengan promotor saya yang berlatar belakang masalah, hukum kesehatan, health law. Nah, kalau promotor saya yang sebelumnya itu inginnya saya meneliti preventif, Hmm. antisipasi supaya dokter tidak melakukan malapraktek, Mencegah. mencegah. Sementara saya selaku praktisi yang saya alami sudah terjadi. Hmm, Ada pasien yang meninggal dunia, ada pasien yang lumpuh total. hmm. Jadi dari masalah ini tidak ada titik temu antara saya dengan promotor saya yang terdahulu. Nah, lantas saya akhirnya tidak meneruskan melanjutkan karena saya memang memiliki idealisme bukan yang penting saya selesai
program doktor karena memang ini yang saya alami di dalam dunia kepengacaraan ini yang mau saya perjuangkan keadilan baik itu terhadap dokter-dokter yang pernah klien saya maupun terhadap pasien. Nah, singkat cerita, saya akhirnya menyelesaikan studi saya di Universitas Tarumanegara baru-baru ini dan di untuk program doktor itu itulah novelty. Saran saya mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah dan DPR harus segera membentuk suatu peradilan khusus. Saya menyebutnya peradilan medis, pengadilan medis. Nah, jadi itulah saran saya, novelty-nya pengadilan yang bersifat etis dan utilitis. Etis utilitis maksudnya memanusiakan dokter dan juga memanusiakan pasien dalam mencari keadilan. Nah, yang ada selama ini proses penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Ini sangat jarang didengar oleh orang. Jarang sekali advokat pun mendengarkan ataupun mengetahui kalau ada dugaan malpraktek, kita harus menempuh dulu di sana untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan daripada dokter. Nah, sedangkan untuk ganti rugi kita harus menuntut di atau menggugat di peradilan umum dengan menggunakan hukum acara. Ya, nah, sementara pidananya kalau ada dugaan pidana ke polisi. Dari sini saya melihat antara dokter dengan advokat itu, advokat mewakili pasien ya, karena pasien kan jarang maju sendiri kan. Nah, di sini terjadi ketidakharmonisan, saling menyalahkan. Ya. Bagi dokter mengatakan itu resiko medis. Pasien. Nah, resiko medis, resiko pasien itu meninggal ataupun cacat itu memang sudah demikian. Nah, sementara di pihak pasien mengatakan, loh, dia tadi anak Rehan itu baik-baik datang ke rumah sakit untuk operasi usus buntu, kenapa setelah dioperasi anak ini jadi lumpuh dan jadi buta? Nah, itu mengatakan malah praktek. Nah, kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi selama saya berpraktek pengacara lebih 13 tahun mendalami kasus-kasus malpraktek ini, akhirnya timbul satu kesadaran dengan teman-teman saya, kita bagaimana bentuk perkumpulan konsultan hukum medis. Ya, jadi dari situ timbulnya. Supaya antara kita maksudnya itu advokat dengan dokter-dokter itu bisa saling diskusi, bisa saling kesepahaman dan tentu sebelum terjadi kesalahan kita mau mengantisipasi dulu, mau menjelaskan hak dan kewajiban dokter, demikian juga pasien ada hak dan kewajibannya. Itulah latar belakang kenapa kami mendirikan Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK) pada Juni 2021 dan dideklarasikan 2 Juli 2021. Jadi baru 1 tahun. Itu alasannya. Untuk menjembatani antara semua kepentingan lah ya. Jadi dokter, pasien diwakili oleh advokat dan tentu nanti bisa berkembang juga ke rumah sakit dan juga ke tenaga kesehatan. Tenaga medis. Iya. Jadi kita masuk ke pertanyaan kedua Kak ya. Terus mengapa Kakak dan teman-teman di PKHMK ini menganggap penting sekali pengadilan medis? Tadi kan Kakak sudah menjelaskan bahwa Ya. cara pandang dokter dan advokat itu beda. Nah, sedangkan pengadilan medis itu kan kita berpikir pengadilan itu kan ribet. Iya. Harus ada ini jatuhnya nanti akan seperti niaga atau khusus niaga perdata atau ke pidana karena selama ini malpraktek itu kan pidana. Ya. Nah, ini Kakak mau bawa ini kemana? Ya. Jadi seperti ini ya Rizka ya. Jadi kenapa kami atau saya ya secara awalnya mengusulkan di dalam penelitian disertasi saya itu agar pemerintah dan DPR itu membentuk pengadilan medis. Karena dari pengalaman yang saya temukan selama ini maupun teman-teman advokat lain, penyelesaian sengketa malpraktek ini di pengadilan perdata ya, banyak pengadilan perdata itu bertele-tele, panjang waktunya dan menghabiskan waktu serta biaya yang cukup banyak ya. Dalam kasus-kasus yang kami teliti itu, mulai dari mengadukan ke MKDKI untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan dokter ataupun tenaga medis itu, sampai inkrah di Mahkamah Agung Republik Indonesia Bisa untuk bertahun-tahun, Kak. tahun-tahun memperoleh ganti rugi itu bisa bertahun-tahun bahkan ada yang 9 tahun. Ya kasus seperti yang di MMC, yang kasus di Pertamedika itu anak Rehan yang usus buntu itu hanya lumpuh sampai sekarang, itu sampai 10 tahun dan sampai sekarang pun eksekusinya sulit karena kita harus
menyita lagi harta dokter. Hmm. Menyita harta dokter. Kalau cuman SIP tidak bisa disita, surat izin praktek ya. Nah, jadi dari lamanya proses maupun substansi tidak terdapat keadilan ini memunculkan di benak saya bahwa pemerintah negara Republik Indonesia sudah saatnya harus memiliki pengadilan khusus untuk menangani sengketa-sengketa medis. Tentu nanti kami selaku perkumpulan konsultan hukum medis akan mendorong dulu bermediasi ya, dilakukan penyelesaian di luar pengadilan. Kan sekarang banyak tuh ada alternatif penyelesaian sengketa ya. Nah, salah satunya mediasi. Cuman ini sekarang ini mediasi pun belum didorong oleh pemerintah di Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit sudah ada sebenarnya ketentuannya bahwa untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan itu harus terlebih dahulu diselesaikan secara mediasi. Namun pemerintah pun tidak membuat satu lembaga mediasi apa untuk menyelesaikan. Nah, makanya saya menggagas dan menyarankan agar pengadilan medis inilah yang menurut saya bisa memberikan keadilan baik terhadap pasien maupun terhadap tenaga medis dokter yang diduga melakukan malpraktek sehingga tidak bertele-tele waktunya, tidak menghabiskan menyita tenaga dan pikiran bahkan biaya pun. Dalam konsep pemikiran Kakak, apakah nanti ini seperti kepailitan yang setiap misalnya PKPU itu berjangka waktu sekian harus selesai, dan apa, banding kalau nggak mau ya udah inkrah gitu atau bagaimana konsep Kakak? Oh iya, jadi, dalam, rancangan undang-undang sebenarnya kan naskah itu kan biasanya naskah dulu buat ya, tapi, saya dengan teman-teman di PKHMK kemarin tuh sudah membuat bahkan rancangan undang-undangnya. Itu ada 11 bab yang kami buat itu, yang kami serahkan kemarin ke Badan Legislasi itu ya, Kebitek. ke Balik itu ada dia, 11 bab. Ada 11 nih, ada 11 bab dan 49 pasal. Jadi ada 11 bab dan 49 pasal ya. Ini naskah akademiknya. Naskah Nah, akademik. ini sudah diterima Ini kemarin ya. buat ini 1 tahun keren loh, Kak. Waduh, saya membuat ini Rizka sebenarnya kalau ada orang mengatakan, Risma ini kurang kerjaan. Sebagai dokter ngapain sampai membuat naskah akademik, bahkan sampai membuat RUU. Bukan kayak itu tugasnya pemerintah atau tugasnya DPR. Jadi gini, Rizka harus saya tahu nih. Saya kan ada gelarnya dokteranda SH. Dokteranda saya itu sospol. Saya pernah belajar sosial politik ilmu pemerintahan. Jadi termasuk membuat undang-undang itu bisa inspirasi dari masyarakat. Kenapa? Dan apalagi seperti ini kan perkumpulan. Katakan coba DPR yang mengusulkan ya, mereka bukan praktisi. Makanya seringkali kita juga menemukan undang-undang itu dibuat tapi tidak bisa dilaksanakan. Atau dibuat sudah sekian tahun tapi tidak ada pelaksanaannya atau peraturan pelaksanaannya. Seperti tadi saya katakan mengenai ketentuan harus ada mediasi untuk menyelesaikan masalah kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan. Tapi nggak dilaksanakan. Nah, tetapi di dalam undang-undang pengadilan medis ini, karena saya yang merasakan di lapangan, jadi ini bukan teori dan praktek. Dan saya sebagai sarjana sosial politik juga, dulu kan belajar itu ilmu pemerintahan. Jadi aspirasi itu, usulan itu bisa dari masyarakat. Nah, makanya saya mau rela bertahun-tahun ya. Dan saya bukan sendirian. Di sini ada Prof. Remi Sadeni, ada Profesor Basuki Reksowibowo, Ada Prof. SH. Hikmahanto juga ya? Iya, kalau Prof. Hikmahanto itu teman saya dulu, dosen saya di UI, guru besar saya di UI waktu S2. Beliau kemarin tuh sangat mendukung waktu pembentukan PKHMK. Jadi beliau mendukung pembentukan PKHMK termasuk salah satu penyangga. Jadi saya minta juga beliau untuk ikut bersedia mengusulkan RUU ini, ya kan? Karena beliau juga berpendapat harus ada keadilan bagi kepada stakeholder daripada pelaksana ataupun penerima layanan kesehatan. Jadi itu latar belakangnya. Nantinya ini idenya seperti ini, Rizka. Jadi ini pengadilan medis itu ada jangka waktu. Ya. Jadi begitu nanti didaftarkan di pengadilan medis ya. Pengadilan medis itu saya usulkan di bawah Mahkamah Agung. Berkedudukan di pengadilan negeri ya, seperti pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, Ya. seperti pengadilan HAM ya, Ya. adanya Jakarta Pusat, Surabaya, Makassar, Medan, 5 kota besar lah.
mencontoh seperti kepailitan. Iya. Nah, begitu dia masuk, nanti harus ada di situ namanya pemeriksa pendahuluan. Nah, Hmm. ini yang tidak ada. Sehingga pada saat diterima, Verifikasi gitu kan? diperiksa. Kalau di Mahkamah Agung itu disebut penelaah, Penelaah. kalau di Petun, Pengadilan Tata Usaha disebut dismissal proses. Jadi diperiksa dulu, dismissal proses. Kalau memang objeknya itu bukan wewenang daripada pengadilan medis, jangan diteruskan. Langsung buat penetapan. Jadi atau misalnya pengadilan negeri pun nanti akan dikatakan tidak berwenang memeriksa sengketa-sengketa medis dan kesehatan. Sehingga apabila pengadilan negeri menerima seperti itu dilihat itu sudah harus dibuat penetapan tidak merupakan kewenangan. Jadi dari awal sudah ada kepastian. Nah, ini kan juga sudah memotong waktu. Kalau sekarang ini kan apapun diterima karena pengadilan tidak boleh menolak apapun yang digugat oleh masyarakat. Nah, inilah membuat wasting time, waktu yang sangat panjang dan membuat pencari keadilan menjadi sangat lelah ya, lelah waktu dan biaya pun cukup besar. Nah, kalau di sini nanti saya usulkan di tingkat pertama itu harus putus dalam waktu 90 hari. 90 hari. Iya. Tapi lumayan agak lama. 90 hari Kepailitan kan 45 hari. termasuk ada pemeriksaan pendahuluan. Oh, Ya, 90 hari itu sudah termasuk pemeriksaan pendahuluan. Dan kalau kepailitan kan memeriksa berkas. Kalau di sini kan idenya itu memeriksa apa yang terjadi di ruang operasi misalnya. Jadi di bayangan saya ketika pengadilan medis ini ada, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran sudah tidak berfungsi lagi untuk memeriksa kesalahan medis. Seperti pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Kedokteran ya. Karena dia namanya memeriksa disiplin. Tetapi kenyataannya disebutkan memeriksa kesalahan. Tapi ketika terjadi kesalahan, MK DKI mengatakan kesalahan ini bukan kesalahan perbuatan melawan hukum seperti perdata dan pidana. Sehingga harus kita gugat lagi ke peradilan umum. Di situ buang-buang waktunya. Jadi usul saya nanti ketika misalnya pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Kedokteran, MK DKI cukup disiplinnya diperiksa oleh misalnya di ID seperti MKEK. Seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Tidak perlu membuat suatu ad hoc seperti sekarang di MK DKI. Ada sarjana hukum, ada dokter spesialis, 5 orang mereka memutuskan itu. Nah, dan nanti pun di kasasi pun demikian, waktunya dibatasi dan tanpa ada banding. Jadi seperti kepailitan lah. Ya, tanpa ada banding. Tanpa ada banding. Jadi tapi bisa PK. Bisa PK. Tentu PK itu kan upaya hukum luar biasa ya, hak setiap orang. Namun di dalam PK pun usul saya ada bahwa PK itu hanya dapat diajukan dalam waktu, kalau sekarang ini kan di peradilan umum kan dalam waktu 6 bulan. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika ada novum. Nah, nanti stressingnya ini yang menjadi perbedaan peradilan umum dengan pengadilan medis ini pada waktu ditemukan novum. Ya. Kalau kehilapan dan penerapan oke, 6 bulan. Tapi kalau novum, dia harus dibatasi novum itu dalam waktu 1 tahun terjadinya malapraktik setelah diputus. Kan kalau novum di perdata kapanpun. Jadi katakanlah perkara suatu masalah penyerobotan tanah. Sudah putus 10 tahun. Tiba-tiba tahun ke-15. Mereka mengatakan, oh saya menemukan giriknya ini. Dulu nggak ada. Bisa lagi dibuka persidangannya setelah tahun ke-15. Nah, bayangkan kalau itu terjadi kepada dokter. Apakah dokter kita nggak jadi stres itu? Ya. Sekian tahun telah terjadi tindakan medis karena alasan novum bisa diajukan PK. Nah, inilah yang menjadi stressing saya di dalam pengadilan medis nanti, dan yang sudah saya ajukan bukan nanti, ini yang sudah kemarin PKHMK serahkan ke Badan Legislasi DPR. Termasuk dengan tata cara peradilannya. Iya, hukum acaranya juga sudah ada, susunan majelisnya juga saya mengusulkan ad hoc. Kenapa saya mengatakan ad hoc? Sekarang nyaris kaya kalau di pengadilan umum itu, kalau ada kasus kesalahan medis, hakim itu kan awam dengan masalah-masalah medis, ya. Sehingga ketika dokter atau rumah sakit mengatakan sudah sesuai prosedur, sudah diperiksa oleh mediko-legal, sudah benar semua, hakim kebingungan. Apakah itu betul apa tidak? Dan hakim tidak punya kewenangan untuk memerintahkan ahli dari perkumpulan. Nah, saya di sini di dalam undang-undang pengadilan medis ada memberikan kewenangan kepada hakim, ketua majelis untuk memerintahkan perkumpulan dokter itu untuk mengirimkan seorang ahli untuk membuat terangnya perkara.
Itu nanti bedanya. Kalau yang sekarang pelayanan umum tidak ada kewenangan itu. Makanya ketika kita masyarakat mau menghadirkan ahli, apalagi kalau kita membela pasien yang kita lawan misalnya dokter dan rumah sakit, sulit Rizka, Ya. sulit, tidak akan dikirimkan. Dan beberapa kali Kakak menang. Dan saya menang karena saya sudah tahu caranya. Itu Makanya itu luar biasa pas ya begitu saya mendengar Kakak menang kasus beberapa malpraktek kali. itu Baru-baru ini di Medan Rizka. ya. Boleh cukup rumah sakit pemerintah saya sebutkan aja karena sudah ada di website ya, boleh. Kalau nggak belum ada nggak boleh ya. Rumah sakit Pringga di Medan. Kasus yang heboh tentang eh, eh, nyawa ibu berujung karena oksigen kosong. Tabung oksigen kosong berujung maut, salah. Tabung oksigen kosong. Jadi saat itu dikatakan oksigennya ada begini gini seperti itu kan. Nah, tapi ketika saya meminta ke ID dari perkumpulan PKHMK, puji Tuhan sudah direspon. Dan saat itu ID Medan mengirimkan ahli loh ke Pengadilan Negeri Medan, sehingga terungkaplah saat itu ternyata dari rumah sakit awal itu harusnya si pasien ini dirujuk ke rumah sakit yang memiliki alat yang lebih lengkap. Ternyata perawatnya tidak mengirimkan. Padahal kepada keluarga Tapi dikatakan meninggal. meninggal karena tidak dilakukan tindakan medis apapun. Karena katanya alatnya cuma ada satu di Medan. Yang bisa mengoperasikan alat itu pun sedang berada di Jakarta. Nah, saat itu saya berpikir apa iya untuk masyarakat Medan hanya ada satu alat itu. Nah, saya kirim surat kepada rumah sakit yang dituju dan ternyata tidak benar. Nah, seperti ini. Ini kan masyarakat ataupun teman-teman saya advokat belum tahu caranya. Harus bagaimana mengungkapkannya kan. Nah, jadi saya juga bersyukur dengan adanya PKMK itu. Karena PKMK itu kan juga nanti akan melindungi dokter, rumah sakit juga ya. Tapi yang kalau menurut kami itu harus di garis yang benar sesuai SOP. Ya. Kak, mengapa terkait dengan sinkronisasi antara advokat dan dokter? Ya. Apakah untuk pengadilan medis ini Kakak akan melibatkan ID atau organisasi lainnya? Oh iya, jadi gini Rizka, ini kan untuk saat ini kan adalah satu-satunya organisasi profesi. Jadi organisasi profesi, ini bukan bentukan pemerintah. Itu sama aja seperti PKHMK. Kalau PKHMK itu tempat berkumpulnya para konsultan hukum medis yang ada unsur dokter, advokat, dan akademisi. IDI itu tempat berkumpulnya dokter-dokter, dokter gigi, dokter umum. Satu lagi PDGI sebenarnya. Jarang kita dengar ya. PDGI? PDGI itu Perkumpulan Dokter Gigi Indonesia. Mereka itu setara. Jadi PDGI berbeda, tidak masuk ke ID? tidak masuk. Khusus untuk dokter gigi itu namanya PDGI. Perkumpulan Dokter Gigi Indonesia, PDGI. Kalau ID kan Ikatan Dokter Indonesia. Dokter-dokter umum dan dokter spesialisnya pun itulah yang berkumpul di ID. Nah, jadi kedepannya ini tentu kalau seperti kami ini di PKHMK, Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, kita nggak membatasi diri. Jadi mau dokter gigi seperti pengajar kita pun sama. Ada juga kemarin itu dari dokter umum, dokter spesialis, sama dokter gigi silahkan monggo yang berminat menjadi konsultan hukum medis. Tapi ingat, konsultan hukum medis ini tidak otomatis loh. Seperti kami juga kemarin advokat yang sudah praktek 25 tahun, 30 tahun, tidak bisa langsung menjadi anggota perkumpulan. Harus tetap mengikuti pelatihan dan pendidikan. Nah itu, jadi nggak boleh, oh saya kan sudah banyak teman saya, oh Karisma, Mbak Risma aku ikut dong, saya kan sudah banyak menangani kasus-kasus rumah sakit. Nggak bisa, karena tetap harus ada pelatihan pendidikannya, mesti ada pemahaman yang sama. Bahkan sekarang ini kita PKHMK sedang mengurus standar profesi, nanti ke BNSP ya, karena mesti ada standarisasi. Jadi bukan otomatis masuk. Kaitannya dengan ID, tentu terbuka ya. Kalau misalnya dokter, kita nggak membedakan dokter itu dari ID atau PDGI. Bahkan sekarang ada PDSI loh, PDSI apa tuh? Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia kan, yang baru yang baru dibentuk. Pecahannya ID ya? Ya, setelah ribut-ribut kemarin karena menimbulkan ekses dengan kasusnya DS Dr. Terawan, ya kan?
Nah, sehingga kan ada beberapa dokter yang membentuk perkumpulan. Nah, karena perkumpulan itu memang kan hak setiap warga negara berkumpul kan. Ya. Hanya memang untuk saat ini di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 baru hanya satu ID yang diakui atau dianggap sebagai perkumpulan mereka. Jadi buat PKHMK dari ID mau dari PDSI, PDGI nggak apa-apa. Yang penting dokter, tapi dokternya bukan dokter yang baru lulus ya. Terus kan dokter harus memiliki SIP, surat izin praktek. Jadi dokter ini gini, perlu kita bedakan. Ini kan kita mau melindungi dokter-dokter yang berpraktek pada saat memberikan tindakan medis. Ya. Sama advokat-advokat yang berpraktek juga. Jadi kalau dia hanya lulusan sarjana hukum, tidak jadi advokat, tidak memiliki KTA, kartu anggota advokat, nggak jadi anggota perkumpulan, tidak boleh mengikuti pendidikannya. Sama dengan dokter, dia memang dokter, tetapi setelah itu dia berprofesi bukan dokter praktek ya, tidak memberikan layanan medis. Ya. Jadi misalnya dokter, jadi dokter manajemen rumah sakit, atau misalnya dokter jadi yang lain gitu, nggak bisa. Jadi harus dokter yang memiliki SIP, artinya praktek. Karena memang yang mau dilindungi oleh PKHMK itu adalah tindakan-tindakan mereka saat memberikan pelayanan medis dan kesehatan. Seperti itu. Artinya PKHMK memberikan standar untuk yang mau masuk menjadi anggota ya? Oh iya, standarnya ketat. Bahkan ke depannya ini kami termasuk saya pun yang sudah dinyatakan lulus oleh perkumpulan harus mengikuti standarisasi nanti dari BNSP. Nah ini yang menjadi, karena itu kan standarisasi itu penting ya. Jadi nggak boleh asal yang penting banyak anggota. Nggak penting. Yang penting sedikit anggota tetapi paham. Small but beautiful gitu Yes, ya. setuju itu. Jadi ada standarisasi yang sangat ketat. Kak, kita loncat lagi ke proses naskah akademik dan Oh iya, iya ini. balik itu menarik sekali kan Iya, untuk kita gali, yang luar biasa ya. yang luar biasa. Tebalnya 400 halaman ini. 400 halaman ya, bukan 300. Kemarin ketua Oh 300. 400 itu 400 ya. ya 361. Iya. 361 berikut udah naskah akademik RUU sama lampiran daftar isinya. Ya. Selain ke balik kemarin, Ya, dan kakak menempuh jalur konstitusi karena kakak memiliki hak untuk itu. iya. Selain itu ada ilmu dasar kakak juga yaitu politik ya. Iya, Jadi sepertinya nggak ada masalah dengan itu. betul, betul. Itu apalagi yang kakak libatkan? Lembaga mana lagi yang akan kakak libatkan atau datangi? Apakah Mahkamah Agung? Dalam hal ini Mahkamah Agung kan eksekutor ya kakak bilang ya? Iya, Atau masalahnya ya. bagaimana? Jadi gini, untuk saat ini kita memang masih dalam tahap sosialisasi memperkenalkan. Ada loh di Republik Indonesia ini sekarang ada perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan. Jadi kalau katakanlah seperti saya dengan teman-teman saya kan kurator dan pengurus, ada konsultan hukum pasar modal, konsultan hukum pajak, itu adalah konsultan-konsultan yang sudah atau lahir karena adanya undang-undang. Nah, jadi kalau ini kan kita memang tidak ada undang-undang yang mewajibkan, tetapi lahir dari kekosongan yang saya lihat, dari keprihatinan, tidak ada pemahaman. Bahkan di antara teman-teman saya advokat pun sangat jarang yang masih memahami tentang masalah-masalah medis dan kesehatan ya. Itulah makanya kita sekarang ini masih berupaya sambil menunggu political will daripada pemerintah dan DPR untuk mewujudkan RUU ini menjadi suatu lembaga pengadilan medis. Kami sekarang ini ada juga sosialisasi ke pengadilan-pengadilan negeri. Jadi kami memperkenalkan adanya konsultan hukum medis sehingga siapa tahu ada masalah hukum medis, ada perkara misalnya, sehingga bisa minta pendapat. Bisa minta pendapat kan pihak-pihak yang berperkara misalnya untuk membuat Sebagai ahli gitu. sebagai ahli betul. Karena kalau untuk minta dengan ID belum tentu pasti diberikan kan. Tapi kalau kita konsultan hukum medis karena prinsipnya kita akan melindungi stakeholder apakah dokter, apakah pasien ataupun manajemen rumah sakit, maka konsultan hukum medis bisa. Dan kita juga memperkenalkan sebagai amicus curiae, sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Yes, itu yang kita kembangkan supaya nggak menjadi awam lagi, Rizka. Sekarang ini kan begitu mendengarkan hukum medis kan apa itu kayak seperti anta beranta kan. Nah, kita harapkan ke depannya sih semakin paham dan semakin bisa luas jangkauannya PKHMK. Dan gak menutup kemungkinan kakak akan membuat silabus atau pendidikan atau apapun itu namanya untuk
kalau misalnya jadi Ya, pengadilan medis medis. ini, para hakim itu akan Kakak berikan pendidikan dulu kali ya? Oh, jadi begini Rizka, kan tadi seperti saya awali di dalam, rancangan undang-undang ini kan usulan saya kan dan teman-teman PHMK itu kan pengadilan itu berbentuk ad hoc. Atau Jadi harus ada nanti hakim dari, hakim karir dan hakim non karir. non-karir? Jadi hakim non karir inilah nanti akan direkrut oleh Mahkamah Agung. Ya. Ya, direkrut tentu setelah mereka diterima sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, dan kasasi, mereka harus mendapat pelatihan hukum medis. Yang melakukan itu tentu Mahkamah Agung. Ya. Nah, sebagai konsultan hukum medisnya, inilah tugas PKHMK. Jadi perkumpulan konsultan hukum medis ini sudah melakukan pelatihan dan pendidikan kepada calon-calon konsultan hukum medis. Ketat loh, Rizka. Kemarin ada pesertanya yang pertama itu dulu, ya saya ada catatan di sini. Yang pertama itu dilakukan 2021 itu sekitar sekitar berapa coba saya lihat ya. Eh, sekitar sekitar nih, yang pertama angkatan pertama itu 19 Juli sampai 30 Juli 2021 ya, ada 16 orang. Terus angkatan kedua itu dilaksanakan pelatihan itu 10 September sampai 1 Oktober tahun 2021. Setahun udah produktif 2 kali loh. Yang terakhir kemarin tahun 2022 angkatan ketiga. Nah, ini yang paling menarik, lebih banyak dokternya yang jadi peserta. Jadi tentu sebagai suatu pelatihan tentu ada anu ya apa namanya silabus tadi ya, Ya. semacam satuan pengajaran kan. Ya. Kalau di kuliah itu namanya RPS mungkin ya. RPS, ya. Nah, RPS saya dengar. Kadang mulai juga saya diminta-minta ngajar nih. Jadi saya mesti belajar RPS kan. Saya nggak pernah jadi dosen tapi ternyata harus ada silabusnya. Dulu saya kuliah namanya silabus, sekarang RPS kan. Ya. Jadi PKHMK sudah punya dan nantinya akan kita standarkan. Ada rencana akan kami buat kurikulum resminya. Dan nggak hanya dokter kan yang berkutat di dunia medis ini, ada apoteker dan ada tenaga kesehatan itu pun bisa Kak untuk Oh masuk. iya, jadi memang yang kan namanya itu yang kurang saya sampaikan mungkin ya. PKHMK itu kan perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan. Medis itu sendiri tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi serta para spesialisnya. Tenaga kesehatan itu di luar daripada dokter dan dokter gigi dan spesialisnya. Jadi perawat, ahli gigi, Apoteker. terapis, apoteker, tenaga gizi, semua itu masuk dalam kelompok tenaga kesehatan. Makanya di dalam PKHMK itu diajarkan juga kode etik nakes tenaga kesehatan. Pengajarnya keren loh dari FKUI SDM Profesor Dr. Agus Purwadianto. Wah, panjang gelar dokternya. Jadi beliau itu memberikan kode etik kepada para nakes. Karena nakes ini nggak bisa dipisahkan dengan dokter sebagai tenaga medis. Kan mereka kan pelaksana asistensi ya, atau ada juga yang mandiri. Bahkan ada juga mereka mandiri. Jadi kedepannya ini akan lebih kami garap. Kalau sekarang kayaknya seperti terfokus memang tenaga medis ya. Nah, kedepannya ini akan kami ajak juga para tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan supaya mereka juga terhindar dari kasus-kasus malapraktek tenaga kesehatan. Selama ini kan yang kita terkenal atau kita sering dengar malapraktek dokter kan. Ya. Nah, jadi perawat atau tenaga kesehatan lain juga bisa malapraktek. Ya. Bahkan advokat juga bisa. Semua sebenarnya profesi itu malapraktek itu kan maladministrasi. Jadi praktek yang buruk. Ya. Jadi semua bisa. Tuh.